Selamat siang Ibu Ucu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Selalu baik, alhamdulillah. Oke, hari ini izin ya saya wawancara tentang model kelompok. Boleh. Oke, bagaimana menurut Ibu Ucu merancang pembelajaran model kelompok? Pertama itu untuk perencanaannya membuat modul ajar sesuai dengan tema yang akan disampaikan di anak gitu. Terus dan juga membuat tujuan pembelajarannya di dalam modul ajar itu. Oke, apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan pembelajaran nih model kelompok yang digunakan? Dipertimbangkannya sesuai dengan usia perkembangan anaknya. Jadi ngambilnya tuh dari usianya dulu dan tahap perkembangan anaknya baru dibagi untuk menjadi kelompok gitu. Seperti itu ya. Bagaimana pengaturan waktu untuk setiap kegiatan dan berpindahan kelompok? Itu perpindahan kelompok untuk waktunya bisa diambil 15 sampai 20 menit ya sebelum perpindahan itu anak dari kelompok satu itu. Nah, kalau udah selesai baru pindah lagi ke kelompok yang sudah disediakan gitu, yang berbeda lagi. Ada berapa kelompok itu? Ada 3 dipersiapkan seperti biasa, itu biasanya selalu ada 3 gitu. Anak-anak harus semuanya mengikuti kelompok tersebut atau bagaimana? Kalau misalnya anak tergantung ya, kalau misalnya seharusnya semuanya bisa, tapi kan ada juga anak yang kadang maunya di sini aja gitu. Nah itu harus harus lebih didekati lagi, individual lagi, diajak lagi. Hayu kita ke kelompok yang lain lebih seru, lebih inovatif. Kita lihat lagi yang di kelompok lain gitu. Oke. Apakah terdapat kesulitan dalam menyusun alur perpindahan anak? Boleh dijelaskan? Kesulitannya paling dalam konsentrasi anak, konsentrasinya, kemandirian anaknya kan di kelompok A itu anaknya belum semandiri kelompok B ya, jadi kita tuh harus lebih membuat anak tuh lebih mandirinya gitu, terus mengajak kita lebih mendampingi ke anak itunya gitu kan, ke anak kelompok A-nya gitu. Terus dalam konsentrasinya juga kadang belum seperti kelompok B gitu, jadi masih kesana kesini gitu, jadi harus lebih ditekan lagi. Bisa diberi contoh konkretnya seperti apa? Kalau misalnya ngambil dari tema lingkungan itu seperti kita ada 3 kelompok, misalnya kita itu memilah sampah gitu kan, terus menggambar sampahnya gitu sama tong sampahnya, terus seperti menghitung kan gitu. Jadi contoh itunya seperti itu gitu untuk konkretnya. Baik, apakah ada perubahan dari rencana ke pelaksanaan? Untuk perubahan, itu untuk perubahan itu kalau misalnya nih kita kan memilah sampah tuh di luar misalnya kan nggak mungkin di dalam kan, tapi kalau misalnya ada perubahan cuaca gitu kan, misalnya cuacanya tiba-tiba mendung terus berangin atau hujan, ya udah kita di dalam gitu, seperti itu kan, tidak mungkin juga kita di luar untuk anaknya gitu. Berarti hanya perpindahan tempat saja ya, betul, tapi betul. Untuk pelaksanaannya tetap dilaksanakan. Cuman untuk perubahannya itu hanya tempatnya saja. Oke, baik. Bagaimana proses perpindahan anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya berlangsung? Dilakukan setelah kegiatan yang satu. Misalnya kita kelompok yang pertama ini udah selesai, kita pindah ke kelompok yang lain dengan aba-aba kita atau seruan kita, misalnya terlihat udah selesai, yuk kita pindah ke kelompok yang lain gitu, atau bisa juga pakai nyanyian gitu, tapi biasanya saya itu suka pakai aba-aba atau seruan, ayo kita pindah ke kelompok yang lain gitu, yang lain pindah ke kelompok yang ini, seperti itu. Oke. Bagaimana peran Ibu Ucu dalam mengarahkan anak selama kegiatan? Kita sebagai fasilitator ya, dan juga pendamping untuk anak, jadi kita harus memberi penjelasan kepada anak tentang tugas yang harus dilaksanakannya. Jadi kan ada 3 kelompok itu, kita harus menjelaskan ini kelompok ini kelompok yang satunya seperti apa, dan satunya seperti apa gitu. Jadi kita harus menjelaskan karena kita harus mendampingi anaknya dan menjadi fasilitator.
Oke, bagaimana suasana pembelajaran saat kegiatan berlangsung? Suasananya? Suasananya tuh harus lebih menyenangkan, harus aktif, menyenangkan, dan juga kondusif untuk anak-anak. Soalnya kalau misalnya tidak menyenangkan, ke anaknya juga jadi bosan. Oke. Apakah semua anak mengikuti kegiatan dengan baik? Sebagian besar ikut, cuman kan ada sebagian juga yang yang masih gimana ya, malu-malu gitu kan, masih itu. Jadi sebagian udah ikut, cuman masih ada yang sebagian juga belum. Oke, baik, barusan tadi masih ada sebagian ya. Hmm. Nah, bagaimana caranya Bu Ucu mengatasi anak yang kurang terlibat itu? Kembali lagi ke yang tadi jawaban yang sebelumnya, itu pendekatan individual lagi. Kita lebih dekat lagi ke anak, memancing anak, memberi motivasi, memberi pujian ke anak. Ayo, kamu bisa gitu. Yuk kita lihat yang kelompok lain gitu. Ayo. Jadi lebih mendekatan dengan anak yang tidak mau untuk pindah itu. Oke, berarti mendampingi langsung Mendampingi ya langsung satu orang anaknya. tersebut. Baik. Apa kendala paling sering muncul? Kendala yang paling muncul tuh berada selain konsentrasi juga fokusnya anak. Iya, itu kendala yang anak kelompok A kan ya kembali lagi beda dengan kelompok B, fokusnya anak belum terbentuk, jadi masih harus diolah lagi. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Memberikan aturan seperti contohnya kesepakatan, aturan dalam kelas, kesepakatan kelas gitu, menjelaskan kepada anak supaya anak lebih fokus lagi, konsentrasi lagi dalam kelompok ini. Oke, berarti ada aturannya ya. Ya, betul. Oke, bagaimana menurut Ibu Ucu melihat antusiasme anak selama pembelajaran berlangsung? Dilihat dilihat dari keaktifan anaknya, anak mengikuti kegiatannya aktif atau tidak, terus anaknya terlihat senang, bersemangat atau tidak gitu. Jadi melihat dari antusiasnya tuh, anak kan ada yang diam, ada yang aktif. Nah, kalau yang aktif berarti dia antusias gitu dalam itu, terus terlihat senang dan bersemangat gitu dalam pengerjaan di kelompok itu. Apa saja tanda-tanda anak menunjukkan antusias? Lihat dari ekspresi muka anaknya. Jadi ekspresi muka apakah dia senang, cemberut, atau misalnya marah atau sebel, atau jadi sudah terlihat dari raut mukanya. Itu hanya dilihat dari ekspresinya ya. Bagaimana respon anak terhadap kegiatan di setiap kelompok? Respon anak di setiap kelompok itu sangat antusias dan terlibat. Respon anak itu terlibat mengikuti kegiatan dalam kelompok dan juga keaktifan anaknya. Berarti melihat respon seperti itu ya. Oke. Iya. Apakah dengan model kelompok tersebut mempengaruhi keterlibatan anak? Sangat mempengaruhi. Keterlibatan anak itu sangat mempengaruhi karena kan di dalam kelompok itu ada tim kelompoknya juga kan, jadi anak itu lebih terlibat langsung di kelompok itu, jadi sangat mempengaruhi sekali, positif. Oke, anak seperti apa yang paling antusias? Anak yang aktif, percaya diri, bersemangat, dan rasa ingin tahunya tuh terlihat. Oke, apa yang membuat anak kurang antusias? Menurut saya yang kurang antusias itu sepertinya dalam kondisi badannya ya yang kurang fit. Terus bisa terlihat juga yang kurang baik lah, kondisi dirinya tuh yang kurang baik. Jadi sepertinya berpengaruh untuk antusiasmenya. Oh, kayak lagi sakit gitu ya, Ya, tidak betul. sehat. Oke, apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan model kelompok? Faktornya tuh dari gurunya. Tersedia guru yang aktif mendampingi anak, itu termasuk pendukung dalam pelaksanaan model pembelajaran kelompok ini. Selain guru, ada yang lain? Media pembelajarannya seperti edukasinya, terus
alat mainnya gitu kan. Itu juga termasuk dalam pelaksanaan dukung pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran kelompok ini. Oke. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Kendalaannya itu karakteristik anak yang berbeda-beda. Jadi kalau kan anak tuh tidak sama, pasti ada bedanya dalam karakteristik anak itu yang kendala yang dihadapinya gitu. Berarti melihat karakteristik. Iya betul. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana di sekolah? Harus ada ruang kelasnya, harus ada harus ada juga media pembelajarannya, terus alat edukasinya juga untuk pembelajaran dalam media kelompok ini. Soalnya kan tidak hanya satu dalam kelompok ini. Kalau kita 3 berarti 3 pembelajaran yang harus kita siapkan. Alat edukasinya pun harus 3 kelompok yang harus disediakan. Tapi itu udah siap sarana-sarana seperti itu. Apakah sudah mencukupi atau belum? Itu harus mencari lagi, bukan hanya itu. Jadi harus setiap harinya tuh harus berbeda. Jadi tidak hanya itu. Kalau bisa harus lebih banyak lagi media dan edukasi yang harus ada disiapkan. Itu di sekolah di TK Pracipta. Sudah ada, cuman masih ada yang harus ditambah lagi. Insya Allah kalau misalnya ada rezekinya bisa tambah lagi. Oke. Bagaimana pengaruh kondisi ruangan terhadap kegiatan? Ruangannya kalau untuk kegiatan pembelajaran apalagi kelompok itu kan harus aman, nyaman gitu kan. Terus jangan sampai ruangannya itu tidak nyaman untuk anak. Kalau misalnya udah tidak nyaman, anak-anaknya itu udah bosan aja. Terus harus lebih aktif juga gitu. Soalnya kalau misalnya enggak seperti itu, anak cepat bosan, apalagi kelompok A gitu. Jadi itu harus menyiapkan suasana yang lebih Menurut baik. Bu Cu, ruangan yang sekarang apakah sudah mencakupi? Kalau misalnya untuk untuk misalnya jumlah anaknya ya, untuk jumlah anaknya cukup lah. Tapi kalau melebihi jumlah anaknya dari sekarang, sepertinya harus ada ruangan baru gitu kan. Soalnya kan takutnya berdesak-desakan gitu, seperti itu. Baik, bagaimana dukungan dari pihak sekolah? Alhamdulillah penyediaan media sarana prasarana itu sudah ada dari pihak sekolah juga. Alhamdulillah medianya juga dan alat edukasinya juga alhamdulillah sudah ada untuk mendukung pelaksanaan media model kelompok ini. Apa solusi yang sudah dilakukan? Solusi yang sudah dilakukan yaitu tentang pembiasaan ke anak. Jadi pembiasaan kan di sekolah ini juga ada 7 kebiasaan itu ya, seperti itu. Jadi kita terapkan pembiasaan itu dan juga aturan kesepakatan yang setelah kita sepakati. Jadi agar anak itu lebih kondusif lagi, lebih fokus lagi, lebih berkonsentrasi lagi, seperti itu. Oke. Menurut Bu Ucu, apakah model kelompok efektif dalam pembelajaran di TK Gapura Cipta? Efektif sekali mode pembelajaran kelompok ini di TK Gapura Cipta, karena anak itu lebih terlibat aktif di kelompok itu, terus tidak mudah bosan karena hanya tidak itu saja gitu kan. Terus lebih kemampuan sosial. Kalau kelompok itu kan jadi seperti tim ya. Jadi di sana itu kita juga bisa membuat pembelajaran itu tim. Jadi anak itu lebih aktif lagi, lebih interaktif lagi, lebih bersosialisasi lagi dengan teman. Apa kelebihan model ini dibandingkan pembelajaran biasa? Model ini kan lebih berpindah tempat ya dengan media yang lain gitu. Kalau cuman klasik kan cuman itu aja. Jadi anak tuh lebih bosan kalau di sana. Ibu ini terus gitu kan setiap harinya cuman ini aja klasik itu. Kalau kelompok itu kita berpindah. Kalau sentra itu berpindah ruangan, kalau kelompok itu berpindah meja, tapi dengan media yang berbeda. Jadi itu yang beda. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk perbaikannya mungkin lebih memperbanyak lagi untuk alat edukasinya mungkin ya, sama medianya. Terus ruangan juga kalau misalnya anaknya lebih banyak itu, insya Allah amin.
ingin lebih lebih diperluas gitu dengan kondisi yang lebih baik, nyaman dan aman. Insya Allah lebih diaktifkan kembali. Berapa persen untuk pelaksanaan dengan model model kelompok? Untuk berapa persennya? Berapa ya? Bisa 87. Oh iya, bisa dari 60 lah, 60% untuk mode kelompok ini. Oke, apakah Bu Ucu pernah mendengar model mopping class? Iya, pernah mopping class. Oke, menurut Bu Ucu dari kelompok ke mopping class lebih terinspirasi kemana? Tadi model kelompok itu 60%. Pasti kita ya sebagai guru itu, apalagi TK Gapura Cipta, ingin lebih lagi untuk bisa antusiasme belajar anaknya itu lebih wow gitu. Menurut Bu Ucu, mopping class itu seperti apa? Mopping class itu lebih melibatkan anak gitu kan? Jadi menurut Bu Ucu, apakah ada keinginan untuk model kelompok itu berubah menjadi mopping class? Boleh kalau misalnya lebih baik dari yang sekarang gitu. Kalau untuk lebih aktif anak, melibatkan anak lagi, lebih aktif anak lagi, lebih kenyamanan anak, kenapa tidak gitu? Boleh saja. Baik, terima kasih atas wawancara ini. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan. Sama-sama, semoga bermanfaat.